5 tahun lalu, di sebuah kampung terpencil di Jawa Timur, kehidupan Takim adalah lukisan kelam tentang kemiskinan dan penderitaan. Kampung itu terisolasi, dikelilingi sawah yang menguning di bawah terik matahari dan hutan lelet yang gelap, seolah menelan cahaya bulan setiap malam. Rumah Takim hanyalah gubuk reot, dinding bambunya penuh celah, atap daun kelapanya bolong-bolong, dan lantainya tanah keras yang dingin. Angin malam sering menerobos masuk, membawa suara desis yang seperti bisikan makhluk tak kasat mata, membuat gubuk itu terasa hidup sekaligus menyeramkan. Takim, pria kurus dengan mata cekung dan kulit gosong terbakar matahari, menghabiskan hari-harinya sebagai buruh tani. Ia berjalan puluhan kilometer ke ladang orang, menyabit padi dengan tangan penuh kapalan, hingga berdarah. Namun upahnya tak pernah cukup untuk membeli sepiring nasi utuh. Perutnya keroncongan, tulang-tulangnya menonjol di bawah kulitnya yang kering, dan pakaiannya hanyalah kain lusuh yang robek di sana-sini. Namun, lebih dari kelaparan, yang paling menyiksa Takim adalah tatapan warga kampung, mata penuh jijik yang seolah mengupas harga dirinya hingga tak bersisa. Mereka memanggilnya benalu, parasit yang tak punya guna. Tak ada yang sudi menyapanya, apalagi duduk semeja dengannya. Anak-anak kecil dilempari cerita bahwa Takim adalah penutup malu kampung, sementara para ibu memperingatkan anak gadis mereka untuk menjauh darinya. Puncaknya terjadi ketika Takim, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, beranikan diri melamar Siti, gadis desa yang cantik namun dingin, dengan rambut hitam panjang dan mata yang seolah bisa menusuk jiwa. Ia tahu itu mustahil, tapi ia ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar bayang-bayang kemiskinan. Namun harapannya hancur berkeping-keping. Ayah Siti, kepala desa yang angkuh dengan sorban putih dan tongkat kayu jati di tangan, menatapnya dengan hina. "Kau menikahi anakku?" Bentaknya, suaranya menggema di beranda rumah megahnya. "Lihat dirimu, Takim. Baju compang-camping, wajah penuh debu, dan tangan kotor seperti anjing liar. Pergi dari sini sebelum aku lepaskan anjing-anjingku untuk menggigitmu." Tawa keras kepala desa, diikuti oleh ejekan tetangga yang berkumpul, menyaksikan Takim dipermalukan seperti binatang. Takim pulang dengan langkah gontai, air matanya jatuh ke tanah kering, meninggalkan jejak kecil yang segera menguap di bawah matahari. Di dadanya ada bara yang membesar, dendam yang perlahan membakar akal sehatnya. Ia bersumpah dalam hati, suatu hari ia akan kembali, bukan sebagai benalu, tapi sebagai raja yang membuat mereka semua berlutut. Suatu malam kegelapan menyelimuti kampung seperti jubah maut. Takim berjalan pulang dari ladang, kakinya pincang karena sepatu usangnya sudah tak lagi utuh. Di tengah jalan setapak yang sepi, ditemani hanya oleh suara jangkrik dan angin yang menderu, sekelompok pemuda kampung mencegatnya. Mereka mabuk arak, mata mereka merah penuh amarah, dan tangan mereka memegang tongkat kayu serta batu-batu tajam. "Hei benalu, masih berani tinggal di sini?" teriak salah satu dari mereka, suaranya parau penuh kebencian. Takim mencoba mundur, tapi kakinya terpeleset di tanah berlumpur. Sebelum ia bisa berkata apapun, mereka menyerang. Batu pertama menghantam pelipisnya, darah segar mengucur membasahi wajahnya. Tongkat kayu menghujam punggungnya, membuatnya tersungkur. Ia berteriak minta ampun, tapi suaranya tenggelam dalam tawa sadis para penyerang. Tendangan demi tendangan mendarat di tubuhnya yang ringkih, tulang rusuknya terasa patah, dan napasnya tersengal-sengal. Kerumunan warga mulai berkumpul, menyaksikan penderitaannya dengan mata dingin. "Usir dia, usir benalu ini dari kampung kita!" teriak seseorang, dan sorak-sorai setuju menggema di udara malam. Takim, dengan sisa tenaga yang ia miliki, merangkak pergi, meninggalkan jejak darah di tanah. Mereka terus melemparinya dengan batu hingga ia menghilang di balik bayang-bayang hutan. Malam itu Takim meninggalkan Jawa Timur dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur. Ia tak punya apa-apa lagi di kampung itu. Tak ada keluarga, tak ada teman, hanya dendam yang kini menjadi nyawa keduanya. Dengan langkah tertatih, ia menuju Sukabumi, kota asing yang hanya ia dengar dari cerita-cerita pedagang keliling. Bisikan tentang kota itu terngiang di telinganya, tempat di mana nasib bisa diubah, bahkan dengan cara yang paling gelap sekalipun. Perjalanan ke Sukabumi adalah siksaan tersendiri. Berhari-hari ia berjalan, kakinya berdarah karena sandal usangnya hancur di tengah jalan. Perutnya kosong, hanya diisi air sungai yang keruh dan daun-daun liar yang rasanya pahit. Matahari membakar kulitnya di siang hari.
sementara malam membekukannya dengan dingin yang menusuk tulang. Namun, dendamnya adalah bahan bakar yang membuatnya terus melangkah, bahkan ketika tubuhnya ingin menyerah. Ketika akhirnya ia tiba di Sukabumi, kota itu menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang asing. Jalan-jalannya ramai dengan pedagang, becak, dan orang-orang yang tampak sibuk dengan hidup mereka. Tapi di balik keramaian itu, ada aura gelap yang tak bisa ia jelaskan, seolah kota ini menyimpan rahasia yang menunggu untuk menggenggamnya. Di pasar, ia mendengar desas-desus tentang seorang dukun di kaki Gunung Gede. Kata orang, dukun itu bisa memberikan kekayaan dan kekuasaan melalui pesugihan, tapi dengan harga yang tak pernah disebutkan secara jelas. Putus asa dan dipenuhi ambisi, Takim memutuskan untuk mencari dukun itu. Ia menembus hutan lebat di kaki Gunung Gede, di mana kabut tebal menyelimuti pepohonan seperti kain kafan. Suara burung hantu terdengar seperti jeritan arwah, dan ranting-ranting yang patah di bawah kakinya menggema di keheningan. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Asap tipis keluar dari cerobongnya, membawa bau aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan jantung berdebar, Takim mengetuk pintu kayu yang lapuk. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut dan mata yang tajam seperti pisau. Wajahnya penuh keriput, tapi ada kekuatan gelap yang terpancar dari tatapannya, seolah ia bisa melihat hingga ke dasar jiwa Takim. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanya dukun itu, suaranya serak dan dalam, seperti gemuruh dari dalam bumi. Takim menelan ludah, tangannya gemetar. Aku ingin mengubah nasibku. Aku ingin kaya, berkuasa, dan dihormati. Aku dengar kau bisa membantu." Dukun itu tersenyum licik memperlihatkan gigi kuning yang tajam. "Pesugihan ya? Banyak cara untuk itu, tapi semua punya harga. Kau siap membayarnya?" Takim mengangguk meski ketakutan merayap di hatinya. "Aku siap, apapun harganya." Dukun itu mengundangnya masuk. Di dalam gubuk yang remang-remang, bau kemenyan dan darah menusuk hidung. Dindingnya penuh coretan aneh, dan di sudut ruangan berdiri altar kecil dengan sesajen, tengkorak kambing, bunga layu, dan genangan darah yang sudah mengering. Dukun itu duduk bersila di depan Takim, matanya berkilat penuh misteri. "Ada pesugihan paling cepat dan paling kuat," bisiknya, suaranya seperti angin dingin. "Pesugihan kawin batin," ucap dukun itu dengan suara serak yang terdengar seperti geraman, "adalah pintu menuju segalanya, harta, tahta, dan wanita. Tapi ini bukan untuk pengecut. Kau harus siap membayar harganya." Takim, yang duduk di depannya dengan tangan mengepal, mengangguk tegas. "Aku siap. Apa yang harus kulakukan?" Dukun itu terkekeh, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang tersisa di mulutnya. "Kau akan menikahi makhluk halus, sebuah jin perempuan yang haus akan jiwa. Sebagai imbalan perkawinan itu, kau akan mendapatkan harta yang melimpah. Namun agar harta itu abadi, kau harus memberikan tumbal. Wanita muda yang kau pikat dan kau persembahkan. Ritual ini berdarah, penuh kegelapan, dan tak ada jalan kembali." Takim menelan ludah, tapi matanya tetap berkilat penuh tekad. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas tumpukan emas, dikelilingi kekuasaan yang selama ini hanya ia impikan sebagai seorang buruh tani miskin. "Ajari aku," katanya. Suaranya sedikit bergetar namun dipenuhi hasrat. Dukun itu mengangguk, lalu bangkit dengan gerakan lambat namun penuh wibawa. Ia mengambil sebilah keris berkarat dari sudut gubuk. Ujungnya tampak bernoda coklat tua, mungkin sisa darah dari ritual sebelumnya. Ritual ini dilakukan di malam bulan purnama, saat dunia gaib dan manusia paling dekat. Kau harus berpuasa 3 hari, hanya minum air putih, lalu mandi dengan air kembang 7 rupa untuk menyucikan tubuhmu. Pada malamnya kau akan membawa seekor ayam hitam ke tempat yang sunyi. Potong lehernya dengan keris ini, tampung darahnya dalam mangkuk tembaga, lalu campur dengan air suci dari mata air Gunung Gede. Minum itu sambil mengucapkan mantra yang akan aku ajarkan." Takim mendengarkan dengan saksama, mencoba menahan rasa mual yang muncul saat membayangkan darah ayam itu mengalir di tenggorokannya. "Lalu apa lagi?" tanyanya. "Saat kau merasakan angin dingin dan bayangan hitam mendekat, jangan takut. Itu tandanya pernikahanmu dimulai." Takim mengangguk, jantungnya berdetak kencang antara takut dan gairah. Dan setelah itu, dukun itu tersenyum lebar. "Makhluk halus itu akan menjadi istri gaibmu. Ia akan memberimu kekayaan yang tak pernah habis.
asalkan kau terus memberikan tumbal setiap kali ia meminta. Tapi hati-hati Takim, jika kau ingkar, ia akan mengambil jiwamu sebagai gantinya. Malam itu Takim melakukan ritual kawin batin dan mendapatkan harta yang diimpikannya selama ini. Dan kini pikirannya sudah melayang pada rencana berikutnya. Aku tak bisa melakukan ini sebagai Takim, buruh tani yang tak punya apa-apa. Aku butuh identitas baru, sesuatu yang membuat orang percaya dan menghormatiku. Dukun itu mengangguk setuju, seolah sudah menduga arah pikiran Takim. Pintar sekali. Kau harus menjadi seseorang yang disegani, yang bisa memikat hati dan pikiran orang-orang. Apa yang kau pilih? Takim berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Aku akan menjadi Kiai Wahid, seorang pemimpin spiritual yang suci dan penuh karisma. Orang-orang selalu mencari harapan dari orang seperti itu. Dukun itu tertawa pelan, suaranya bergema di gubuk sempit itu. Pilihan cerdas. Mereka akan datang kepadamu dengan doa dan harapan, tanpa tahu bahwa kau menyimpan kegelapan di balik jubah putihmu. Aku akan mengajarimu caranya. Selama berminggu-minggu, Takim tinggal di gubuk dukun, menyerap setiap pelajaran dengan penuh semangat. Ia belajar berbicara dengan nada lembut namun berwibawa, mengucapkan kalimat-kalimat bijak yang sebenarnya kosong makna, tapi terdengar penuh hikmah di telinga orang awam. Dukun itu mengajarinya cara memandang orang dengan tatapan tajam namun hangat, cara tersenyum yang membuat orang merasa aman sekaligus terpesona. Ia juga mempelajari beberapa doa sederhana dan gerakan tangan yang dramatis untuk menambah kesan suci. Suatu hari, dukun itu membawa sehelai jubah putih tua dan sorban yang sedikit usang. Pakai ini, katanya. Ini akan menjadi kulit barumu. Takim mengenakan jubah itu berdiri di depan cermin pecah yang tergantung di dinding gubuk. Wajahnya yang dulu penuh debu dan keputusasaan kini tampak berbeda. Ia membiarkan janggutnya tumbuh tipis, menambah kesan bijaksana, dan matanya, kini hijau berkilat, memancarkan ambisi yang tak lagi disembunyikan. Aku bukan lagi Takim, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku Kiai Wahid, penutup luka jiwa yang tersesat. Dengan langkah penuh percaya diri, Kiai Wahid meninggalkan gubuk dukun dan menuju Sukabumi. Di sana, ia menyewa sebuah rumah sederhana di pinggir kota, mengubahnya menjadi tempat pengajian dan konsultasi spiritual. Ia mulai berbicara di hadapan warga, suaranya yang tenang dan penuh wibawa memikat hati mereka. Dalam waktu singkat, nama Kiai Wahid menyebar. Seorang kiai muda yang misterius, berjubah putih, dengan kekayaan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Orang-orang datang membawa masalah mereka, meminta doa, nasihat, dan perlindungan dari roh-roh jahat, tanpa tahu bahwa di balik topeng kesucian itu, ia sedang mengamati mereka seperti serigala mengintai domba. Kiai Wahid tidak terburu-buru dalam memilih mangsanya. Selama berminggu-minggu, ia mengamati wanita-wanita muda yang datang ke rumahnya, membawa cerita pilu dan harapan yang rapuh. Ada yang meminta doa untuk menyembuhkan penyakit. Ada pula yang mencari perlindungan dari kutukan yang mereka percaya menghantui keluarga mereka. Ia mendengarkan dengan sabar, tersenyum hangat, dan menawarkan janji-janji manis tentang keajaiban spiritual. Namun, di dalam hatinya ia menimbang-nimbang, mencari sosok yang paling mudah dibujuk, yang paling rentan terhadap rayuannya. Akhirnya pilihannya jatuh pada seorang gadis bernama Sari. Sari baru berusia 18 tahun, anak seorang petani miskin dari desa terpencil di pinggir Sukabumi. Rambutnya hitam panjang tergerai hingga pinggang, dan matanya yang coklat memancarkan kepolosan yang membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Ia datang ke rumah Kiai Wahid dengan langkah ragu. Tangannya memegang keranjang kecil berisi pisang dan bunga melati sebagai tanda terima kasih. "Kiai," katanya dengan suara pelan, "ibu saya sakit parah. Dokter bilang tak ada harapan lagi. Tolong bantu saya." Kiai Wahid menatapnya lama. Matanya menyipit seolah menilai. Lalu ia tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang putih bersih. "Jangan khawatir, Nah. Aku tahu caranya untuk menyembuhkan ibumu. Tapi ini bukan doa biasa. Ada ritual khusus yang harus kita lakukan. Sebuah rahasia yang hanya boleh diketahui oleh kita berdua. Kau harus percaya padaku sepenuhnya." Sari mengangguk cepat, air matanya menetes membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. "Aku percaya, Kiai. Apapun akan kulakukan untuk ibu." "Baiklah," jawab Kiai Wahid, suaranya lembut namun penuh kepastian. "Datanglah ke sini besok malam saat bulan purnama mencapai puncaknya. Kita akan melakukannya di ruangan khusus yang telah aku siapkan.
Jangan beritahu siapapun, karena kekuatan ritual ini bergantung pada kerahasiaannya. Sari pulang dengan hati penuh harap, tak menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap yang akan menghancurkan hidupnya. Malam berikutnya, langit Sukabumi diselimuti awan gelap yang bergerak perlahan, menutupi cahaya bulan purnama hingga suasana menjadi muram. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang berderit di jalanan. Sari tiba di depan rumah Kiai Wahid tepat saat lonceng tua di kejauhan berdentang 3 kali, menandakan tengah malam. Ia menggigil dalam baju sederhananya, tapi tekadnya untuk menyelamatkan ibunya mendorongnya mengetuk pintu. Kiai Wahid membukakan pintu dengan senyum yang kini tampak lebih dingin, lebih tajam. "Masuklah Sari," katanya, mengulurkan tangan untuk menggenggam pundaknya. Sentuhan itu terasa dingin dan keras, membuat Sari sedikit mundur, tapi ia menahan diri. Ia mengikuti Kiai Wahid, melewati lorong-lorong rumah yang remang-remang. Hanya diterangi oleh lampu minyak tanah yang berkelip-kelip di dinding. Bau kemenyan mulai tercium, samar pada awalnya, namun semakin menyengat saat mereka mendekati sebuah pintu kayu besar di ujung lorong. Dengan gerakan dramatis, Kiai Wahid mendorong pintu itu terbuka, memperlihatkan ruangan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Ruangan itu luas namun pengap, dindingnya terbuat dari batu kasar yang dingin saat disentuh. Ukiran-ukiran aneh menghiasi dinding. Simbol-simbol melingkar dan garis-garis tajam yang tampak seperti tulisan dari bahasa yang telah lama mati. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja kayu tua yang dijadikan altar. Permukaannya penuh noda coklat tua yang mencurigakan. Di atasnya, terdapat sesajen yang mengerikan. Mangkuk berisi darah kental yang masih berbau amis, bunga-bunga layu yang kelopaknya mengering, dan sebuah tengkorak kambing dengan tanduk yang patah. Asap kemenyan yang tebal menggantung di udara, menciptakan kabut tipis yang membuat Sari batuk pelan. "Di mana ini, Kiai?" tanya Sari, suaranya bergetar saat ia melangkah masuk. Ia mencium bau aneh di balik kemenyan, sesuatu yang busuk dan lembab yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ini adalah ruangan suci," jawab Kiai Wahid. Suaranya kini terdengar lebih dalam, lebih berat. "Disinilah kita akan meminta pertolongan dari kekuatan yang lebih besar. Duduklah di sini." Ia menunjuk sebuah kursi kayu tua di depan altar. Kakinya penuh goresan dan noda yang tak bisa dijelaskan. Sari ragu, tapi gambar ibunya yang terbaring lemah di ranjang memaksanya melangkah maju. Ia duduk dengan tangan gemetar, matanya tak lepas dari altar yang tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya lampu yang redup. Kiai Wahid mengambil sehelai kain putih dari saku jubahnya dan mendekatinya. "Aku akan menutup matamu," katanya. "Ini untuk menjaga kesucian ritual." "Kenapa harus ditutup?" tanya Sari, suaranya mulai pecah. "Agar kau fokus pada doa, bukan pada apa yang kau lihat," jawabnya cepat, lalu membalut mata Sari sebelum gadis itu sempat protes lagi. Begitu dunia menjadi gelap, Sari merasakan tangan Kiai Wahid mengikat pergelangan tangannya ke sandaran kursi dengan tali kasar yang menggigit kulitnya. "Kiai, ini apa?" tanyanya panik, mencoba menarik tangannya. "Tenang, ini bagian dari ritual," jawabnya dingin. Lalu ia mengambil sehelai kain kotor dari saku lain dan menyumpalnya ke mulut Sari dengan kasar. Gadis itu tercekat, mencoba berteriak, tapi hanya suara "mp" yang keluar, teredam dan menyedihkan. Sari meronta, tapi ikatan itu terlalu kuat. Air matanya membasahi kain penutup mata, dan napasnya tersengal-sengal di balik sumbatan. Kiai Wahid melangkah ke altar, mengambil sebuah pisau berkarat yang tergeletak di samping mangkuk darah. Bilahnya tumpul dan penuh noda coklat tua, sisa-sisa korban yang tak pernah diceritakan. Ia mengangkat pisau itu ke udara, matanya berkilat penuh kegairahan, lalu mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang asing dan mengerikan. "Wahai penguasa kegelapan, pasanganku dalam bayang-bayang, terimalah persembahan ini," ucapnya, suaranya bergema di ruangan batu itu. "Ambillah jiwanya yang murni, dan berikanlah aku kekayaan serta kekuasaan yang kau janjikan." Saat kata-kata itu terucap, ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Angin tak wajar bertiup dari sudut-sudut, membawa bau busuk yang lebih kuat. Bau kematian yang tersembunyi di bawah lantai. Lampu minyak di altar berkelip-kelip, dan bayangan hitam mulai bergerak di dinding, seolah ada sosok tak kasat mata yang merayap mendekat. Sari merasakan kehadiran itu, meski ia tak bisa melihat. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya gemetar hebat. Kiai Wahid mendekati Sari dengan pisau di tangan. Dengan gerakan yang disengaja dan perlahan, ia menekan ujung pisau ke lengan gadis itu, membuat sayatan pertama.
Darah segar mengalir dari kulit yang robek, menetes ke lantai kayu yang sudah penuh noda serupa. Sari menjerit di balik kain, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Kiai Wahid melanjutkan, membuat sayatan demi sayatan di lengan, dada, dan kaki Sari. Setiap potongan disertai dengan mantra yang semakin keras dan cepat. Darah mengucur deras membentuk genangan merah di lantai. Bau logam bercampur dengan kemenyan, menciptakan aroma mengerikan yang memenuhi ruangan. Kiai Wahid tampak semakin terbius, wajahnya berseri-seri dalam ekstasi saat ia merasakan kekuatan gaib yang mengalir ke dalam dirinya. Matanya melebar dan napasnya menjadi cepat, penuh kegembiraan yang sakit. Tiba-tiba lampu minyak padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Hanya suara mantra Kiai Wahid yang terdengar, bercampur dengan isakan lemah Sari yang mulai melemah. Di tengah kegelapan, sebuah suara perempuan yang halus namun dingin bergema. "Jiwa ini kuterima. Kekayaan dan kekuasaan adalah milikmu." Sentuhan dingin menyapu pundak Kiai Wahid, seperti jari-jari tak terlihat yang menari di kulitnya. Saat cahaya lampu menyala kembali, tubuh Sari terkulai di kursi, pucat dan tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ketakutan yang abadi. Darah masih menetes perlahan dari luka-lukanya, membasahi lantai yang kini tampak lebih gelap. Dengan tenang, Kiai Wahid melepaskan ikatan dan kain dari tubuh Sari. Ia menatap wajah gadis itu sejenak, tapi tak ada sedikit pun penyesalan di matanya, hanya kepuasan. Ia menyeret tubuh itu ke sudut ruangan, di mana ia membuka papan lantai rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi udara saat papan itu terangkat, mengungkap lubang gelap yang dalam. Di dasarnya, terlihat tumpukan tulang dan sisa-sisa kain yang membusuk. Korban-korban lain yang telah lebih dulu dikorbankan. Ia melemparkan tubuh Sari ke dalam lubang itu, mendengar bunyi keras saat mayat itu mendarat. Setelah menutup papan lantai, Kiai Wahid kembali ke ruangan utama rumahnya. Di sana, di sudut ruangan, tumpukan emas dan permata yang tiba-tiba muncul entah dari mana kini bertambah banyak. Kilauannya memenuhi ruangan, menciptakan kontras yang mengerikan dengan bau busuk yang mulai meresap dari bawah lantai. Ia mengambil sebuah koin emas, memutarnya di tangannya, dan tersenyum lebar. Kekayaannya terus melimpah, dan kekuatannya semakin besar, tapi ada harga yang harus dibayar. Bau mayat yang membusuk itu kini tak bisa lagi disembunyikan sepenuhnya. Meski ia membakar kemenyan setiap hari, aroma kematian itu mulai merayap keluar, menyelinap melalui celah-celah dinding. Di luar rumah, angin malam membawa suara tangisan samar yang tak jelas asalnya, seolah jiwa-jiwa yang tak tenang menangisi nasib mereka. Kiai Wahid tidur nyenyak malam itu, dikelilingi harta yang tak ternilai. Tapi di suatu tempat dalam mimpinya, ia mendengar bisikan. Bisikan yang mengingatkannya bahwa setiap tetes darah yang ia tumpahkan akan kembali menghantuinya. Sukabumi, sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, menyambut Cipto dengan udara sejuk dan aroma pasar yang ramai. Pemuda asal Jawa Timur ini tiba sebagai perantau, membawa harapan sederhana untuk mengubah nasib keluarganya yang miskin. Dengan pakaian lusuh dan tas kain yang sudah pudar, ia melangkah di antara kerumunan pedagang. Mata coklatnya yang tajam memperhatikan setiap sudut kota asing ini. Cipto adalah sosok pendiam, tapi di balik sikapnya yang tenang, tersimpan rasa ingin tahu yang besar dan ingatan yang tak pernah pudar tentang masa lalu. Hari-hari pertamanya di Sukabumi dihabiskan dengan mencari pekerjaan, dari pasar hingga ke perkebunan teh. Namun, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Saat melewati sebuah rumah megah di pinggir kota, Cipto berhenti sejenak. Bangunan itu mencolok dengan gerbang besi berukir dan dinding putih yang bersih, kontras dengan rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Di depan rumah, beberapa warga tampak sibuk keluar masuk. Ada yang membawa sesajen, ada pula yang hanya menunduk hormat. Itu adalah kediaman Kiai Wahid, seorang ulama yang dikenal dermawan dan penuh wibawa. Cipto mendekat, penasaran. Dari kejauhan ia melihat sosok Kiai Wahid berdiri di teras, mengenakan jubah putih dan sorban yang tersusun rapi. Pria itu sedang berbicara dengan seorang gadis muda. Tangannya memberikan sesuatu, mungkin jimat atau doa. Tapi saat Kiai Wahid menoleh, sinar matahari menerangi wajahnya, dan jantung Cipto seolah berhenti berdetak. Mata itu hijau, tajam, dan penuh rahasia, membangkitkan kenangan yang terkubur dalam-dalam. 5 tahun lalu, di kampungnya di Jawa Timur, Cipto masih remaja ketika sebuah insiden mengerikan mengguncang desa.
seorang pria bernama Takim, buruh tani yang miskin dan pendiam, dituduh melakukan perbuatan keji, mencuri ternak dan mencoba meracuni sumur desa. Warga mengusirnya dengan brutal. Batu dilemparkan ke tubuhnya, teriakan hinaan menggema, dan Takim melarikan diri ke hutan dengan wajah penuh darah serta mata hijau yang menyala dendam. Cipto tak pernah melupakan tatapan itu, dan kini, di Sukabumi, ia yakin bahwa Kiai Wahid adalah Takim yang sama. Tak mungkin, gumam Cipto, tangannya gemetar. Tapi matanya, wajahnya, hampir sama. Kecurigaan mulai menggerogoti pikirannya. Bagaimana seorang buruh miskin yang diusir bisa menjadi kiai kaya raya dalam waktu singkat? Dan mengapa rumah itu terasa begitu mencurigakan dengan kemewahannya yang tak wajar? Cipto memutuskan untuk menetap di Sukabumi lebih lama. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos dekat pasar, membayar dengan sedikit tabungan yang ia bawa. Setiap hari, ia mengamati rumah Kiai Wahid dari kejauhan, bersembunyi di balik pohon, atau berpura-pura membeli barang di warung terdekat. Ia memperhatikan pola yang aneh. Wanita-wanita muda sering datang ke rumah itu, membawa harapan di wajah mereka, tapi beberapa di antaranya tak pernah terlihat kembali. Warga lain tampak tak peduli, menganggap mereka mungkin pergi ke kota besar atau menikah diam-diam. Tapi Cipto merasa ada yang disembunyikan. Malam mulai menjadi waktu favoritnya untuk mengintai. Di bawah langit yang gelap, ia sering duduk di bangku kayu tua di dekat rumah Kiai Wahid, berpura-pura merokok sambil mengawasi. Suatu malam saat angin bertiup dingin dan bulan hanya menyisakan sabit tipis, Cipto melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari balik jendela yang sedikit terbuka, ia melihat Kiai Wahid duduk di ruangan yang diterangi lilin-lilin kecil. Di depannya, seorang gadis muda berlutut, tangannya terkatup seperti memohon. Kiai Wahid tersenyum lembut, menyerahkan sebuah kain kecil, mungkin jimat, dan gadis itu pergi dengan wajah penuh harap. Tapi begitu gadis itu menghilang dari pandangan, senyum sang Kiai lenyap. Wajahnya berubah menjadi dingin, matanya menyipit penuh perhitungan, seperti predator yang baru saja menjebak mangsanya. Cipto mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ada yang tidak beres, bisiknya pada diri sendiri. Pria ini menyimpan rahasia besar. Kecurigaan itu mendorong Cipto untuk bertindak lebih jauh. Ia mulai bertanya-tanya pada warga, dengan hati-hati agar tak menimbulkan kecurigaan. Dari seorang pedagang tua di pasar, ia mendengar bisikan tentang gadis-gadis yang hilang dalam beberapa bulan terakhir. Mereka bilang pergi mencari kerja, kata pedagang itu sambil mengunyah sirih. Tapi keluarga mereka tak pernah dengar kabar lagi. Dari seorang ibu yang menangis di tepi jalan, ia tahu bahwa putrinya pernah mengunjungi Kiai Wahid untuk meminta berkah sebelum menghilang tanpa jejak. Cipto tahu ia membutuhkan bukti. Suatu sore saat Kiai Wahid pergi ke masjid untuk berdakwah, ia memberanikan diri menyelinap ke dalam rumah megah itu. Dengan jantung berdebar, ia melompati pagar belakang yang rendah dan masuk melalui pintu dapur yang ternyata tak dikunci. Rumah itu sunyi. Hanya ada suara detik jam dinding yang bergema pelan. Tapi ada bau aneh yang langsung menusuk hidungnya. Campuran kemenyan yang menyengat dan sesuatu yang busuk, seperti daging yang ditinggalkan terlalu lama. Ia bergerak cepat membuka pintu demi pintu. Kamar-kamar biasa berisi perabot mewah dan karpet tebal, tapi tak ada yang mencurigakan. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah pintu kayu besar di ujung lorong. Pintu itu tampak tua, permukaannya penuh goresan, dan ada rantai kecil yang menggantung longgar di pegangannya. Dengan tangan gemetar, Cipto mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit keras, dan bau kematian yang kuat langsung menyergapnya. Di dalam ruangan itu gelap dan pengap. Cahaya samar dari luar menyoroti sebuah altar kayu di tengah ruangan, penuh dengan benda-benda aneh. Tengkorak kambing yang retak, bunga layu yang berceceran, dan mangkuk kecil berisi cairan hitam kental yang berbau amis. Di dinding, foto-foto wanita muda dipasang sembarangan dengan paku berkarat. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Cipto merasa mual, tapi ia memaksa dirinya untuk terus mencari. Di sudut ruangan ia menemukan sehelai kain putih yang tergeletak di lantai, penuh noda darah kering yang berwarna coklat tua. Tapi yang paling membuatnya membeku adalah suara samar yang tiba-tiba terdengar. Rintihan lemah, seperti seseorang yang kesakitan, datang dari bawah lantai. Cipto menelusuri suara itu, dan di bawah karpet tua yang kusut, ia menemukan papan lantai yang longgar. Dengan hati-hati, ia mengangkat papan itu, dan bau busuk yang menyengat langsung memenuhi udara.
Di dalam lubang gelap itu, pemandangan mengerikan terkuak. Tumpukan tulang manusia yang patah-patah, potongan kain robek yang berlumur darah, dan sisa-sisa tubuh yang membusuk. Di antara tumpukan itu, sebuah tengkorak dengan rambut panjang menatapnya dengan rongga mata kosong. Cipto menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah bukti nyata bahwa Kiai Wahid adalah monster yang menyembunyikan kejahatannya di balik jubah kesucian. Dengan bukti mengerikan yang ia temukan, Cipto tak bisa tinggal diam. Ia berlari keluar dari rumah itu. Pikirannya kacau tapi penuh tekad. Ia mendatangi keluarga-keluarga yang kehilangan anak gadis mereka, memulai dari Pak Joko, seorang tukang kayu yang putrinya hilang 3 bulan lalu setelah mengunjungi Kiai Wahid. Di teras rumah sederhana Pak Joko, Cipto menceritakan apa yang ia lihat. Suaranya bergetar tapi tegas. "Aku masuk ke rumahnya," kata Cipto. "Ada ruangan rahasia, penuh dengan foto-foto gadis yang hilang dan sisa-sisa tubuh di bawah lantai. Dia bukan Kiai, dia pembunuh." Pak Joko menatapnya dengan mata merah, tangannya mengepal. "Kiai Wahid orang suci," bantahnya, tapi nada suaranya goyah. "Kau yakin dengan apa yang kau lihat?" "Demi Tuhan aku bersumpah," tegas Cipto. "Kita harus bertindak sekarang." Kata-kata itu seperti percikan api di tumpukan jerami kering. Pak Joko bangkit, wajahnya penuh amarah. "Jika ini benar, aku akan mengoyaknya dengan tanganku sendiri," teriaknya. Ia memanggil tetangga-tetangganya, dan dalam hitungan jam, puluhan warga berkumpul. Ada yang membawa obor, ada yang menggenggam parang atau tongkat kayu. Wajah mereka penuh ketakutan yang bercampur dendam, dan Cipto berdiri di tengah mereka, menjadi pemicu badai yang akan datang. Malam itu, langit gelap gulita tanpa bintang. Angin bertiup kencang membawa suara daun bergemerisik seperti tangisan arwah. Rombongan warga dipimpin Cipto dan Pak Joko bergerak menuju rumah Kiai Wahid. Cahaya obor yang berkobar menerangi jalan, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menambah suasana mencekam. Ketika mereka tiba di gerbang besi rumah megah itu, hening sejenak menyelimuti mereka, hanya bunyi napas berat dan kayu yang bergesekan. "Kiai Wahid keluar dasar penipu," teriak Pak Joko, tangannya menghantam gerbang dengan parang. Tak ada jawaban. Rumah itu sunyi tapi lampu di dalam menyala redup, seperti menantang mereka untuk masuk. Dengan amarah yang meluap, warga mendobrak gerbang dan pintu utama. Bunyi kayu yang patah dan logam yang berdentang menggema di malam sunyi. Begitu pintu roboh, bau kematian yang kuat langsung menyergap mereka. Bau busuk yang mengerikan, campuran darah, kemenyan dan daging membusuk. Beberapa warga menutup hidung, tapi langkah mereka tak berhenti. Mereka menyerbu masuk menuju ruangan rahasia yang diceritakan Cipto. Di ujung lorong, pintu kayu besar itu berdiri tegak, seolah menyimpan rahasia yang menunggu dibongkar. Pak Joko mendobrak pintu itu dengan parangnya, dan ketika pintu terbuka lebar, pemandangan di dalam membuat semua orang terpaku. Ruangan ritual itu seperti neraka yang tersembunyi. Altar di tengah dipenuhi sesajen mengerikan. Tengkorak hewan yang patah, mangkuk berisi darah kental, dan bunga layu yang berlumur cairan aneh. Di dinding, coretan-coretan tak beraturan dengan darah yang sudah mengering membentuk simbol-simbol asing. Foto-foto wanita muda tergantung miring, wajah mereka penuh ketakutan yang membeku. Tapi yang paling mengerikan adalah lubang di lantai yang terbuka lebar, memperlihatkan tumpukan mayat yang membusuk. Tulang patah, potongan tubuh yang tak utuh, dan rambut panjang yang kusut berserakan di antara kegelapan. Seorang wanita menjerit dan jatuh pingsan. Yang lain menangis histeris, sementara Pak Joko berteriak penuh amarah. "Di mana dia? Di mana si keparat itu?" Tapi Kiai Wahid tak ada di sana. Cipto dengan mata tajam melihat jejak kaki berdarah menuju pintu belakang. "Dia kabur," serunya. "Cepat kita kejar." Malam itu, kegelapan menyelimuti desa dengan tebal, hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir yang menyambar di langit kelam. Hujan deras turun tanpa ampun, mengguyur bumi dengan ganas seolah-olah alam sendiri sedang menangis, meratapi nasib tragis yang akan menimpa Kiai Wahid. Di dalam mobil mewahnya, Kiai Wahid duduk dengan jantung berdegup kencang, tangannya gemetar memegang setir yang dingin. Di dalam mobil mewahnya, Kiai Wahid duduk dengan jantung berdegup kencang, tangannya gemetar memegang setir yang dingin. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir deras di dahinya, meski udara malam terasa membekukan tulang. Ia tahu waktu sudah tidak lagi berpihak padanya. Di kejauhan, teriakan warga desa yang penuh amarah semakin mendekat, membawa obor berkobar,
dan senjata tajam yang siap menghabisi nyawanya. Satu-satunya harapan Kiai Wahid adalah melarikan diri melalui jalan perbukitan yang terkenal sempit dan berbahaya, jalur yang jarang dilalui bahkan di siang hari yang cerah. Dengan napas tersengal dan jantung yang hampir meloncat dari dadanya, ia memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu keras, memecah keheningan malam yang mencekam. Tanpa berpikir panjang, Kiai Wahid menginjak pedal gas dalam-dalam, membuat mobil melaju kencang meninggalkan desa yang kini baginya bagaikan sarang singa yang siap menerkam. Jalanan yang licin akibat hujan deras menjadi musuh baru yang tak kalah menakutkan. Ban mobil beberapa kali kehilangan cengkeraman, membuat kendaraan itu meliuk-liuk liar di tikungan tajam. Namun Kiai Wahid tidak punya pilihan selain terus memacu kecepatan. Matanya liar mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Di belakangnya, cahaya obor warga mulai terlihat samar di cermin spion, diiringi teriakan penuh dendam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam kepalanya, Kiai Wahid mencoba merangkai rencana. Jika ia bisa mencapai kota tetangga, ia bisa bersembunyi, mengganti identitas, dan memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Ia membayangkan dirinya lolos dari kejaran ini, meninggalkan semua dosa yang telah ia timbun di balik jubah keagamaan, dan wajah penuh karisma yang dulu membuat warga memujanya. Namun harapan itu terasa semakin jauh dari genggaman. Jalan perbukitan yang ia lalui penuh dengan bahaya. Tebing curam di satu sisi, jurang dalam di sisi lain, dan permukaan tanah yang mulai rapuh akibat hujan yang tak kunjung reda. Angin menderu kencang, menerpa kaca mobil dan menambah suasana mencekam yang sudah menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, sebuah gemuruh keras mengguncang udara, lebih kuat dari deru mesin mobilnya. Kiai Wahid menoleh ke samping, dan matanya membelalak penuh kengerian. Dari lereng bukit yang tinggi, tanah longsor besar menggelinding turun dengan kecepatan mengerikan, membawa serta bebatuan, pohon-pohon yang tercabut, dan lumpur yang kini berubah menjadi gelombang maut. Ia menginjak pedal gas lebih dalam lagi, berharap mobil mewahnya yang mahal itu cukup cepat untuk membawanya melewati bencana itu sebelum terlambat. Namun, alam tidak memberinya kesempatan. Dalam sekejap, longsor itu menghantam sisi mobil dengan kekuatan dahsyat. Kendaraan itu terpental ke samping seperti mainan. Bannya berputar di udara saat mobil terguling beberapa kali di jalanan yang licin. Kiai Wahid berteriak, suaranya tenggelam dalam dentuman keras saat mobilnya kehilangan kendali sepenuhnya. Tubuhnya terlempar ke dalam kabin, terbentur keras ke setir, dan kaca yang mulai retak. Mobil itu akhirnya meluncur ke tepi jalan, menabrak pembatas alami dari batu sebelum terjun bebas ke jurang yang dalam, di sisi perbukitan. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian baginya, mobil itu jatuh dengan kecepatan penuh, menghantam dasar jurang dengan dentuman keras yang menggema di malam hujan itu. Seketika, tangki bahan bakar yang bocor memicu percikan api, dan kobaran besar pun menyala menelan mobil beserta Kiai Wahid di dalamnya. Dari atas bukit, warga yang mengejarnya berhenti di tepi jalan. Napas mereka terengah-engah. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak saat api berkobar di dasar jurang, menerangi kegelapan malam dengan cahaya oranye yang mengerikan. Di tengah deru hujan dan gemuruh longsor yang masih bergema, terdengar jeritan terakhir Kiai Wahid, suara yang penuh dengan ketakutan, penyesalan, dan keputusasaan. Jeritan itu terputus tiba-tiba, digantikan oleh suara api yang mendesis saat hujan mencoba memadamkannya, namun gagal mengalahkan kobaran yang ganas itu. Setelah hujan mulai mereda dan api akhirnya padam, warga memberanikan diri turun ke dasar jurang dengan hati-hati, menggunakan tali dan obor untuk menerangi jalan. Di antara reruntuhan mobil yang hangus, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Kiai Wahid tergeletak di dalam sisa-sisa kabin yang hancur, dalam kondisi yang tak lagi bisa dikenali. Kulitnya hangus terbakar hingga menghitam, tulang-tulangnya patah di beberapa tempat akibat benturan keras, dan wajahnya yang dulu tampan kini meleleh, membeku dalam ekspresi ketakutan abadi, yang seolah mencerminkan akhir hidupnya yang penuh dosa. Bau menyengat dari daging terbakar menusuk hidung, membuat beberapa warga memalingkan muka dan menutup hidung mereka dengan kain, berusaha menahan rasa mual yang menyerang. Meski pemandangan itu mengerikan, ada perasaan lega yang perlahan menyelimuti hati warga. Kejahatan Kiai Wahid, penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap kepercayaan warga, dan penderitaan yang ia timpakan pada banyak korban, akhirnya terbayar lunas malam itu. Hukuman yang ia terima, meski tragis dan brutal, terasa seperti keadilan yang telah lama mereka nantikan. Namun, di balik rasa lega itu,
Bayang-bayang trauma tetap menghantui. Desa yang dulu damai kini tercoreng oleh kenangan kelam, dan banyak warga, terutama para korban, masih bergumul dengan luka batin yang ditinggalkan oleh perbuatan Kiai Wahid. Bagi mereka yang pernah menjadi sasaran kejahatan Kiai Wahid, malam itu menjadi titik balik. Jiwa mereka yang telah lama tersiksa akhirnya merasa terbebas. Wanita-wanita yang pernah ia manipulasi, keluarga yang kehilangan harta dan martabat, serta anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan kini bisa mengangkat kepala. Meski luka di hati mereka mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Di antara puing-puing yang masih berasap, desa itu mulai menyadari bahwa keadilan telah datang, meski dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Hujan akhirnya berhenti, meninggalkan udara dingin yang menusuk. Desa itu berdiri dalam keheningan, menyaksikan fajar perlahan menyelinap di ufuk timur. Kematian Kiai Wahid yang tragis menjadi pelajaran pahit bagi semua orang. Peringatan tentang bahaya keserakahan, kepalsuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Ia yang dulu bertahta di atas kekaguman warga kini terpuruk di dasar jurang, dikubur bersama dosa-dosanya sendiri. Dan di tengah sisa-sisa hujan yang masih menetes dari dedaunan, desa itu mulai melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang kelam untuk merangkai babak baru dalam sejarahnya, dengan harapan yang rapuh namun teguh. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.